Di ruang rindu kita bertemu. Saya akan berbicara mengenai motivasi. Wabarakatuh. Selamat sore. Oke. Wah, luar biasa semangatnya. Bapak Ibu sekalian, nama saya Indra Kurba. Saya adalah Kepala Seksi di Subdit Harmonisasi Peraturan Penganggaran PNBP. Tapi saat ini saya tidak akan berbicara mengenai harmonisasi peraturan. Saya akan berbicara mengenai motivasi. Karena motivational speech atau pemberian motivasi adalah salah satu pembelajaran bagi kita selaku seorang pemimpin. Karena kita wajib memberikan motivasi kepada bawahan kita, kepada staf kita, sehingga kinerja mereka akan semakin baik. Nah, saat ini saya akan berbicara mengenai time zone. Bukan time zone tempat main anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Time zone adalah zona waktu atau ruang waktu. Ruang waktu bukan ruang rindu. Kalau ruang rindu lagu ya, masarannya. Di ruang rindu kita bertemu. Nah, tapi kita sekarang bicara time zone, ruang waktu. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon Bapak Ibu untuk menutup mata sejenak. Kemudian ambil napas yang dalam, hembuskan, tenang, tarik napas yang dalam, hembuskan, tetap tutup mata Pak. Bayangkan perjalanan hidup Bapak dari mulai kecil sampai dengan sekarang. Bayangkan masa-masa Bapak sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai kuliah, sampai dengan kondisi sekarang. Tarik napas, bayangkan semuanya, perjalanan hidup Bapak sampai dengan sekarang. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya akan bertanya, teman yang memilih di swasta kok sekarang jadi lebih baik ya, gitu kan? Apakah sempat terpikir seperti itu? Sempat. Bagaimana, Mbak Yuni? Sempat terpikir seperti itu. Terus kira-kira menyesal nggak? Apakah ingin pindah jalur, keluar dari PNS, pindah ke swasta, atau ingin tetap seperti sekarang? Terima kasih Mas Indra. Kalau untuk saat sekarang, karena mengingat juga usia, jadi kelihatannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk pindah jalur karir. Terima kasih Mbak Yuni jawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tema kita hari ini, time zone, saat ini kita semua berada di ruang waktu kita masing-masing. Saya berada di ruang waktu saya, Mbak Yuni berada di ruang waktu Mbak Yuni, Mas Rio berada di ruang waktu Mas Rio, demikian pula Mas Aran, Mas Wahyu, Mas Arif, Mas Zaki, Mas Hendra, dan Pak Budi, semua berada di ruang waktu masing-masing. Bukan suatu kebetulan kita bertemu karena ada suatu persimpangan di antara ruang-ruang waktu. Tapi tetap saja secara mayoritas kita berada di ruang waktu kita masing-masing. Kondisi kita sekarang adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Hasil dari pilihan-pilihan kita. Kita menjadi pegawai negeri sipil, kita kuliah di mana, mengambil jurusan apa, itu merupakan hasil yang lalu. Kalau suatu saat atau sekarang kita sering merasa salah nih kayaknya, saya kayaknya lebih pintar dari dia waktu sekolah gitu ya, kok dia lebih hebat, lebih maju, rumahnya lebih besar, dia udah kemana-mana, sedangkan saya masih PNS seperti ini gitu kan. Kenapa saya nggak seperti dia gitu ya? Kenapa kita dulu mengambil pilihan jadi pegawai negeri, kenapa kita nggak swasta? Mungkin itu sedikit banyak akan menjadi penyesalan ke kita. Nah, pernah nggak dalam suatu masa kita membuat seperti ini?
Mohon maaf tulisannya agak kurang enak dibaca. Ini rencana, ini realisasi. Mas Aran, dulu merencanakan menikah umur berapa, Mas? Realisasinya? Mbak Yuni, menikah umur berapa rencananya? Realisasi? Mas Budi? Tuh. Semua meleset kan? Semua meleset gitu loh. Rencana kita itu meleset semua. Kalau kita tulis lebih banyak lagi mungkin. Kita ingin menjadi pengacara, ternyata jadi PNS. Kita ingin menjadi insinyur, ternyata jadi akuntan. Meleset semua karena kita berada di ruang waktu kita. Ya kan? Kita tidak bisa berpindah. Kalau kita sering menonton MotoGP atau balap F1 di lintasan itu, semua punya racing lane. Semua garis balapnya sudah ada yang tidak akan bersinggungan satu sama lain. Kalau salah satu menyalahi garis itu, akan terjadi kecelakaan. Gitu kan. Sehingga kelihatan tertib dan semua pembalap akan tahu mana racing lane-nya dia, garis balapnya dia. Begitu juga kita. New York itu 3 jam lebih cepat dari California. Tapi apakah California lebih lambat dari New York? Apakah New York lebih cepat dari California? Tidak. Mereka bekerja pada waktu mereka sendiri. Orang-orang di California juga bekerja pada waktu mereka sendiri. Teman kita mungkin sekarang masih ada yang jomblo, belum menikah. Tapi ada juga yang cepat menikah, tapi 10 tahun, 15 tahun belum punya anak. Ada juga yang selama 10 tahun menikah sudah mempunyai anak 2 atau 3. Ada orang yang cepat, S1-nya selesai umur 22 tahun, tapi 5 tahun menganggur. Ada orang yang susah sekali dari D1, D3, S1, tapi dia langsung mendapat pekerjaan begitu lulus dan melesat karirnya. Nah, ada juga orang yang menjadi CEO di umur 30-an tahun, menjadi direktur di umur 30-an tahun, tapi mohon maaf meninggal di umur 55. Tapi ada juga yang mulai jadi diangkat direktur 50, dia bisa hidup sampai umur 90 tahun. Obama pensiun umur 55. Donald Trump umur 70 baru jadi presiden. Jadi, tidak ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Kita berada di ruang waktu kita masing-masing. Tidak ada yang, wah, dibandingkan angkatan saya ini lebih cepat loh. Angkatan saya masih banyak yang pelaksana. Saya sudah kepala seksi. Tidak ada. Apakah saya lebih cepat dari teman saya? Tidak. Saya berada di ruang waktu saya. Gitu kan. Mbak Yuni di ruang waktu Mbak Yuni. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat sekarang. Kondisi kita sekarang. Memaksakan diri untuk berpindah ke ruang waktu orang lain, memaksakan diri untuk menjadi orang lain, atau memimpikan untuk terlahir sebagai orang lain supaya garis hidup kita berubah, itu adalah hal yang sia-sia dan akan menafikan apa yang sudah kita lakukan selama ini, yang membuat kita berada di kondisi kita saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki sekarang, dengan apa yang sudah kita capai sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah kita mengeksplor apa yang menjadi kelebihan kita, memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga hidup kita akan nyaman di ruang waktu kita, sehingga kita tidak akan terbebani pikiran untuk berada di ruang waktu orang lain. Biarkan saja orang lain kelihatan sukses atau apa, karena dia di ruang waktu dia. Kita tidak tahu apa yang akan menghadangnya di depan. Apakah itu hambatan? Kita tidak tahu apakah yang menanti kita di depan sesuatu yang lebih baik, karena kita di ruang waktu. Kalau kita memaksakan, akan terjadi suatu disharmoni. Demikian Bapak Ibu, saya Indra Harya Kurba. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.